Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan bab atau materi tentang motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi kerja adalah suatu dorongan atau hasrat untuk menyelesaikan segala target yang terkait tentang pekerjaan kita. Sebelum membahas lebih lanjut dan lebih detail untuk materi motivasi kerja ini, kami akan memperkenalkan anggota grup kami yang terdiri dari 6 orang. Salah satunya pastinya saya sendiri, Muhammad Ridwan, Tati Kartika Sari, Sahril Kubis, Fahroji, Vera Monika, dan yang terakhir Indri Julianti. Langsung saja untuk ke materi, pemaparan materi yang lebih lanjut, yang lebih jelas akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Langsung saja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Kartika Sari, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan materi tentang motivasi kerja. Apa sih motivasi kerja itu? Motivasi kerja menurut para ahli. Jatmiko berpendapat bahwa motivasi kerja adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian suatu tujuan. Sedangkan Hasibuan berpendapat bahwa motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Atau dengan kata lain, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Dari pengertian-pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan atau kepuasan. Motivasi kerja sendiri terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kebutuhan manusia. Di dalamnya ada kebutuhan dasar atau kebutuhan ekonomis. Nah, kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan, atau biasa disebut juga dengan kebutuhan primer. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan ini, seseorang akan bekerja keras dengan segala kemampuannya, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang harus terpenuhi. Terus ada lagi kebutuhan akan rasa aman. Yang termasuk dalam kebutuhan rasa aman ini yaitu ada kebutuhan status, penghargaan, pengakuan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada kebutuhan sosial. Nah, menurut Robert Garrison, satu cara untuk meyakinkan para karyawan betah bekerja adalah dengan memberi keyakinan bahwa dirinya memiliki banyak mitra di dalam organisasi tersebut. Nah, semisal nih, kita itu ngerasa punya banyak kenalan dalam organisasi tersebut, maka akan tumbuh rasa motivasinya dalam bekerja. Terus yang kedua ada faktor kompensasi. Menurut Handoko, kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh para karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaannya. Misalnya itu gaji ya, terus THR kayak gitu, bonus tahunan kayak gitu. Itu masuknya kompensasi. Yang ketiga ada faktor komunikasi. Kenapa sih faktor komunikasi ini termasuk dalam motivasi kerja? Nah, dalam suatu organisasi, komunikasi itu harus dijalin secara baik antar sesama atasan, sesama bawahan, maupun atasan dengan bawahan. Karena komunikasi yang lancar, maka arus komunikasi dapat berjalan lancar pula, serta tidak terjadi miskomunikasi yang dapat mengakibatkan kesimpang siuran dalam melaksanakan pekerjaan di dalam organisasi. Dengan komunikasi yang lancar pula, kebijakan organisasi dapat lebih mudah dimengerti. Yang keempat ada faktor kepemimpinan. Nah, untuk dapat menguasai atau mempengaruhi dan memotivasi orang lain, maka dalam penerapan MSDM digunakan beberapa gaya kepemimpinan. Di sini ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama ada democratic leadership. Democratic leadership itu adalah gaya kepemimpinan yang menitik beratkan pada
kemampuan untuk menciptakan moral dan kepercayaan. Terus ada diktatorial atau autocratic leadership. Nah, gaya ini menitik beratkan pada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya dan mampu mempengaruhi pengikut-pengikutnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima semua resiko apapun. Jadi kalau di sini lebih ke ya kalau dia pemimpin dia punya hak apapun gitu. Yang ketiga ada paternalistic leadership, yaitu bentuk antara gaya demokratik dan diktatorial. Jadi ada perpaduan antara gaya demokratis ya sama diktatorial situ. Terus ada free rein leadership. Free rein leadership adalah gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan seluruh kebijaksanaan pengoperasian MSDM kepada bawahannya dengan hanya berpegang pada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan atasan mereka. Nah, terus yang kelima ada faktor pelatihan. Nah, faktor pelatihan ini biasanya dalam sebuah perusahaan itu mengadakan sebuah pelatihan untuk meningkatkan motivasi kerja bagi karyawannya ya. Mungkin training seperti itu, tapi untuk meningkatkan motivasi kerja karyawannya. Apa sih manfaatnya pelatihan ini? Banyak. Untuk meningkatkan motivasi kerja bisa, untuk meningkatkan pengetahuan bisa, untuk memperlancar pelaksanaan dalam bekerja juga bisa. Banyak, pokoknya manfaat pelatihan itu banyak sekali, apalagi untuk sebuah organisasi. Terus yang keenam ada faktor prestasi. Nah, untuk faktor prestasi sendiri, dalam penilaian prestasi kinerja karyawan, nih bagi organisasi itu merupakan sarana untuk mengembangkan SDM. Tapi bagi karyawan itu sendiri, itu dapat memacu semangat dalam bekerja guna meningkatkan kinerja berikutnya. Itu makanya kenapa faktor prestasi juga penting dalam motivasi kerja. Terus ada beberapa metode untuk meningkatkan motivasi kerja. Itu ada motivasi karyawan dengan cara membangun kepuasan, motivasi karyawan melalui apresiasi, melalui pengakuan, melalui inspirasi, dan melalui kompensasi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk motivasi kerja? Di sini bentuk-bentuk motivasi kerja ada 3 ya. Yang pertama ada kompensasi bentuk uang. Untuk bentuk-bentuk motivasi kerja emang yang pertama itu kompensasi bentuk uang, yaitu kayak gaji kayak gitu ya tadi yang sudah dijelasin. Terus ada yang kedua pengarahan dan pengendalian. Bentuk motivasi kerja juga bisa melalui pengarahan dan pengendalian, apalagi dari suatu atasan ya, dari satu atasan. Terus yang ketiga ada penetapan pola kerja yang efektif. Nah, ketika motivasi kerja itu terlaksana, biasanya berbentuk juga seperti penetapan pola kerja yang efektif atau mungkin SOP yang baru kayak gitu, seperti itu. Untuk apa sih? Untuk memperkaya pekerjaan, yaitu penyesuaian tuntutan pekerjaan dengan kemampuan tenaga kerja, manajemen partisipatif, mengalihkan perhatian kerja, dan kebijakan. Kenapa sih motivasi kerja itu penting buat karyawan? Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Hidup pastinya mempunyai arti yang luas. Bukan sekedar bernafas saja, hidup menjadi lebih terasa hidup ketika selera, semangat, cita-cita, tenaga, visi, bisnis, amalan, kontribusinya pada sesama, dan banyak lagi semuanya dapat berjalan dengan baik. Kehilangan motivasi dalam bekerja dalam arti luas berarti bagaikan kehilangan motivasi hidup. Dalam arti luas pula, jika kehilangan motivasi bekerja dalam waktu yang cukup lama, maka resikonya dalam jangka panjang adalah mati. Ada satu pesan lagi buat kita semua. Kalau kehilangan motivasi hidup dalam jangka waktu pendek, misalnya sejam, 2 jam, atau sehari, 2 hari itu normal. Namun, kehilangan motivasi kerja tetaplah penyakit yang harus disembuhkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.